إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بالإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه إلى يوم الزهام أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita sama-sama mempelajari menuntut ilmu agama. Pelajaran kita selanjutnya yaitu adab yang keempat. Orang yang menerima zakat itu ada adabnya. Kada sembarang ambil. Yang pertama adabnya itu apa seorang? Nah, hendaknya yang mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan membayar zakat itu kepadanya. Yang kedua, bahwa mengucap syukur alhamdulillah. Terima kasihlah jika mengunjungi aku zakat. Syukur. Yang ketiga, bahwa menilik akan harta yang diambil itu halal ada. Nah, maka yakin akan menunjuknya itu halal. Jangan ragu-ragu. Halal ada halal semuanya haram. Halal ada halal jadi jangan ragu-ragu. Yakin akan bahwasanya harta itu adalah halal. Jangan bisa berjuta nampul di ujungnya lawan aku. Nah itu haram. Ada beli mampir. Oh itu duit bagus itu di ujungnya lawan aku. Boleh? Kita ambil, kita makan. Nah ini duit hasil inya semalam korupsi ini. Nah ada beli mampir. Oh ini duitnya bagawi semalam, ini bagawi bujur-bujur. Ini duitnya ujungnya lawan aku halal. Yakin halal. Yang keempat apa? Bahwa memelihara ia akan qadar yang syah pada barang yang diambilnya. Menjaga daripada yang ragu-ragu. Ya ragu-ragu ini dijatuh. Nah ini separuh korupsi separuh adanya dijaga sendiri. Maka jangan mengambil ia melainkan sekadar yang diharuskan akan dia. Nah kalau dia mengambil memang harus itu. Dan jangan ia mengambil melainkan apabila yakin ia bersifat dengan sifat yang mustahik akan zakat. Ampuni cocok aja loh mengambil zakat. Nah coba deh. Rasanya ini aku sugi. Aku ini ada orang alim. Aku orang kada mengajar. Aku orang kada belajar. Nah aku ini dulu aja kan. Nah ragu ada boleh dari mana? Melainkan apabila yakin ia, nah yakin bersifat dengan sifat yang mustahik akan zakat. Wah, mau dijaga jadi dia zakat. Kenapa? Aku mengajari Al-Quran. Nah, boleh. Wah, ini kan cocok dengan zakat. Aku banyak duit, aku banyak harta,
Aku kadang belajar diulang, kada boleh mengambil jalan. Maka jika mengambil ia bagian mukatil atau bagian dari hutang, maka hendaklah ia mengambil sekadar hutangnya itu, dan jangan mengambil lebih daripada sekadar hutangnya itu. Hutangnya misalnya 5.000 rupiah, aku tahu hutang dia, aku ngambil zakat kan, nah 5.000 nya ngambil, yang lainnya boleh hutang. Dan jika mengambil ia bagian amil, maka jangan ia mengambil lebih daripada upah seumpamanya. Kurang bagian daripada amil. Amil itu apa? Orang mengelolakan zakat. Bolehnya dapat zakat. Zakat dikelolanya, makanya basnas badan amil zakat. Bagian baru. Ini boleh mengambil badan amil zakat. Dan jika ada yang musafir perjalanan jauh, pas habis duit musafirnya habis duit, nah ini bolehnya ngambil zakat. Yakni ibnu sabil, maka jangan ia mengambil mereka sekadar berkahnya dan sekadar upah kendaraannya kepada tempat yang ditujunya itu. Nah jadi habis bekalnya. Dan jika ia bunza, yakni orang yang merasa meninggal, maka jangan ia mengambil melainkan sekadar belanjanya. Orang yang merasa meninggal dan harga kudanya dan belanjanya dan harga senjatanya dan barang sebagainya daripada sekedar hajatnya itu orang berperang. Namanya orang ngomong pada berduit, kalau besar tidak tulang kamana kamangka bis duit. Nah, modal mereka itu namanya haji, itu ada wajib karena ada mampu punya ada seperti aja. Ada wajib haji, jadi haji itu ada dipaksa bagi orang yang mampu aja. Aku nyata mau jarak namanya Anda menunggu mendaftar wayah ini 30 tahun kawasan aku. Nah, lalu mengambil jalan di atas desa itu supaya bawa berhaji ini pada wajib. Jadi yang ada wajib. Namunnya sudah sampai, maka sangat gugur kewajiban. Mau wajib. Tapi itu mampu yuki surah, bisa tidak. Tuhan sudah menciptakan pesawat, nyaman sudah Tuhan menciptakan pesawat. Saja kita terbang. Dan barang sebagainya, dan demikian lagi jika ia fakir atau miskin, maka hendaklah ditilik pertama kepada perkakas rumahnya. Ini miskin benar ya, kenapa? Karena kita tukar benar AC 1, 2, 3, 4, 5 di rumah.
kulkas benar-benar TV gitu benar pas tahu tak akhirnya disebutkan lagi makan dapat lagi nah itu bakal rumahnya asli banyak benar tapi pas angin aja jadi basi itu dari kamar 5 kamar 3 kamar tamu sebutik kamar cadang motor tinggi sebutik masih kulkas benar pas tahu kan jadi akhirnya nah niatnya bakal kasih rumahnya dan kainnya punya kainnya bertambah-tambah ya itu pakai ada lagi orang bertambah baju mana udah hari ini dari bertambah dan sekedar kitabnya adakah di dalam itu yang terkaya iya daripada atau di dalamnya yang terlebih baik maka jikalau dijual niscaya boleh membeli yang lain yang patut bagi halnya lalu terlebih daripada harganya itu maka ditilik jika tiada mencukupi akan belanjanya sekira-kira dia bersifat fakir maka mengambil ia sekadar hak fakir. Dan jika ia jadi miskin maka mengambil ia sekadar hak miskin. Dan jika ada yang lebih daripada harganya itu sekira-kira jadi kaya ia dengan dia maka itu tiada harus mengambil zakat karena adalah yang dengan dia hilang sifat fakir dan miskin. Dipilih di sini. Ada sedikit kalau orang nangkang usaha jadi bangkrut. Boleh habis kejual motor kejual sudah kejual pakas rumah harap-harap tak sebari sugi pakas rumah harap-harap hari jati pakas rumah nah dan jadi jual macam mobilnya nah itu ada lanjutnya tapi namanya dijual itu tadi cukup biayanya, nah itu dari Jakarta. Habis dijualnya, pakasnya yang rumah bagus-bagus, karena bakas sugi dari. Nah jadi empat macam syaratnya. Syahdan bersalah-salahan ulama kadar hak fakir dan miskin. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala apa kira ukuran miskin itu apa? Ujar Imam Ghazali jangan mengambil fakir dan miskin itu menaikkan sekadar belanjanya yang mencukupi setahun. Si ini namanya ada di sini, tapi itu sadar belanja setahun coklat. Kan cukup atau miskin ya. Sekadar belanjanya yang mencukupi setahun. Nah, karena adalah Nabi SAW menaruh makanan bagi ahlinya hanya mencukupi setahun saja. Jadinya namanya ada di sini duit sadar makan setahun. Kan cukup makan setahun tadi. Itu fakir, itu miskin. Dan jika disimpan tiganya fakir, dihinggapkan fakir dan miskin itu atas mengambil ia akan sekadar mencukupi belanja sebulan. Ada juga mengatakan sebulan cukup hanya dari misalnya 1 juta, cukup nih sebulan makan. Kira-kira tadi cukup nggak terpakai atau sekadar mencukupi belanja sehari. Ada juga mengatakan bahwa ini tuh kayak cukup sehari makan. Nah itu fakir. Sehari sama makan dan cukup. Sekali masak misalnya 50.000 kalau pulang-pulangnya. Ini habis duit 75 aja.
hari cukup makan 3 kali 150 belum sahur, dapatnya 75 aja sehari akhir. Niscaya hampir ia kepada martabat takwa, maka inilah martabat orang yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata setengah ulama, wajib atas orang yang fakir dan miskin itu menyimpangkan, menghinggakan, mengambil zakat atau sedekah yang lain daripada zakat itu atas sekedar makanan sehari semalam. Itu dia mengambil zakatnya. Karena ia berpegang pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Suhail bin Hamzaliyah. Annahu Sallallahu Alaihi Wasallam naha an su'ali ma'al ghina. Fasu'ila an ghinahu faqala Sallallahu Alaihi Wasallam Gadahu wa asyahu. Artinya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan daripada meminta serta dalam keadaan kaya, kada boleh meminta. Namunnya kita kaya, maka ditanya oleh orang daripada hak atau batas orang yang kaya itu apa? Batasan sugih itu apa? Nah, jadi Nabi, maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kaya itu yaitu orang yang mempunyai makanan pagi dan petang. Nah, segitu. Isi makan, pagi makan, siang makan, petang makan. Kalau orang kaya itu kan 2 kali dia makan. Pagi itu sarapan aja, misalnya wadai kan. Tapi wadainya dari itu gunung-gunung sarapan untuk 3 biji kayaknya sarapan. Kayaknya jam 11 atau jam setengah 12 makan. Kayaknya jam udah asar makan malam ada lagi. Kadang makan kumpal dan yang lainnya. Pagi dan petang makannya tuh. Maka ada lebihannya itu sugih gitu. Nah kita ini masuk ke mana ya? Sugih kan rakyat. Ada misi berasa dan makan tina dari sultan kawan-kawannya. Nah waktu-waktunya ada. Nah tuh lebih pada itu sugih juga. Itu disebutkan setengah daripada ulama. 4 namanya kita ada yang setahun cukup, kan cukup di setahun fakir miskin. Ada yang sebulan, ada yang sehari. Dan kata setengah ulama, banyak perkataan ulama, itu adalah adab orang yang menerima zakat. Dan kata setengah ulama Allah mudah-mudahan kita bertahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa, dan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disihkan badan, diberikan umur, dimurahkan rezeki, berkat kita belajar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam